saja begitu, meski itu bukan namaku yang sebenarnya. Aku seorang perempuan yang sudah menikah saat ini. Aku juga sudah punya seorang anak perempuan dari hasil pernikahanku dengan Mas Dery. Mas Dery adalah suamiku yang berusia hanya lebih tua 1 tahun dariku. Kami menikah sekitar 15 tahun yang lalu atas dasar saling cinta tentunya. Perjalanan hidupku amatlah rumit, dan aku membenci itu semua kadang-kadang. Bukan karena aku tidak mensyukuri hidup ini, namun hampir tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidupku yang bisa membuat aku merasa beruntung terlahir ke dunia ini. Istilah perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik sangatlah melekat dalam kisahku ini. Tapi yang terjadi padaku justru sebaliknya. Karena aku bukanlah perempuan baik-baik, maka laki-laki yang datang padaku juga bukan laki-laki baik-baik. Aku seorang yatim piatu. Ayahku meninggal pada saat aku masih berusia 5 tahun. Sedangkan ibuku meninggal saat aku sudah berusia 12 tahun. Masih cukup kecil sebenarnya untuk mengerti arti sebuah kehilangan. Namun yang pasti, sejak kedua orang tuaku meninggal, aku mulai hidup terlunta-lunta, tanpa arah. Aku tumbuh tanpa kedua orang tuaku, dan hal itu cukup membuat aku jadi anak yang hampir tidak punya aturan dalam hidup. Aku punya seorang kakak cowok, usianya 5 tahun lebih tua dariku. Tapi kakakku juga bukan laki-laki baik-baik. Kehilangan orang tua memang membuat kami berdua juga kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan juga kehilangan semangat hidup. Beruntunglah kedua orang tua kami masih meninggalkan sebuah rumah kecil untuk tempat kami tinggal, sehingga kami tidak perlu menjadi gelandangan. Meskipun untuk makan kami sehari-hari, terkadang kami harus mengemis. Tumbuh tanpa orang tua yang lengkap membuat kami menjadi salah jalan. Kakakku hanya bisa sekolah sampai lulus SMP, sedangkan aku hanya lulus SD. Sehingga untuk mencari pekerjaan pun bagi kami sangatlah sulit. 3 tahun setelah ibuku meninggal, kakakku harus masuk penjara karena tertangkap maling di sebuah rumah orang kaya. Dan sejak saat itu pula, aku terpaksa menjalani hidup ini sendirian. Aku pernah mencoba bekerja menjadi pembantu di rumah seorang juragan kaya. Namun, aku hanya mampu bertahan beberapa bulan, karena sang juragan sering melecehkanku. Dan akhirnya, aku pun kabur dari rumah tersebut. Bertahun-tahun aku hidup di jalanan, terlunta-lunta tak tentu arah, mengemis, mengamen, dan berbagai pekerjaan memalukan lainnya yang aku lakukan demi untuk bisa bertahan hidup. Sampai akhirnya aku bertemu Mas Dery, seorang laki-laki yang ternyata mampu membuat aku merasa nyaman. Kami saling jatuh cinta. Mas Dery bukan orang kaya. Dia sama jahatnya denganku. Orang-orang menyebutnya seorang preman. Tapi aku gak peduli waktu itu. Karena dari sekian banyak orang yang aku kenal, hanya Mas Dery yang benar-benar perhatian padaku. Sebuah perhatian yang sudah sangat lama tidak aku rasakan. Kami memutuskan untuk menikah, dan kami sama-sama berjanji untuk berubah. Meskipun pada waktu itu usiaku masih 20 tahun, dan Mas Dery sendiri juga masih 21 tahun. Tapi ia berjanji akan membuat aku bahagia. Aku tahu Mas Dery bukanlah laki-laki baik-baik. Dia suka mabuk-mabukan dan judi. Tapi aku yakin, jika sudah menikah, dia akan berubah. Dan lagi pula, aku juga bukan perempuan baik-baik. Jadi, setuju tidak setuju, kami adalah pasangan yang cocok waktu itu. Setelah menikah, kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku dan memulai hidup baru. Mas Dery sudah tidak mabuk-mabukan lagi, apalagi judi. Ia benar-benar menepati janjinya untuk berubah.
Aku juga mulai memperbaiki diri, mencoba menjadi istri yang baik. Dengan modal seadanya dan juga nekat, kami pun membuka usaha jualan ayam geprek di depan rumah. Meskipun awalnya hal itu tidak mudah, namun kami tidak pernah mau menyerah. Kehidupan keras yang pernah sama-sama kami lalui membuat kami cukup kuat menghadapi itu semua. Sampai akhirnya anak pertama kami lahir. Kami beri ia nama Amelia Putri. Kami berharap ia bisa menjadi keberuntungan dalam hidup kami kelak. Lima tahun usia anak kami, Amel. Begitu kami memanggilnya. Sudah hampir 6 tahun pula usia pernikahan kami. Dan selama itu semuanya baik-baik saja. Meski secara ekonomi hidup kami masih sering kekurangan. Aku mencoba menikmati kebahagiaan sederhana tersebut. Mencoba menata hidup kami pelan-pelan. Hingga akhirnya usaha ayam geprek kami pun mulai berkembang. Penghasilan kami pun mulai meningkat. Bahkan kami sudah mampu membayar seorang pekerja untuk membantu kami berjualan. Aku mulai bersyukur dengan keadaan tersebut. Aku mulai merasa makna hidup yang sebenarnya. Punya suami yang penyayang, punya anak yang lucu dan cantik, serta punya usaha cukup menghasilkan. Maka nikmat mana lagi yang akan aku dustakan? Namun hidup tidak semudah itu. Tidak. Hidup seperti itu terlalu gampang. Seperti sebuah kalimat populer mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua pasti ada akhirnya. Dan kebahagiaan singkatku tersebut pun berakhir saat aku mulai merasakan ada perubahan besar yang terjadi dengan suamiku, Mas Dery. Dia berubah. Mungkin karena kehidupan kami sudah mulai membaik dan kebiasaan lamanya terulang kembali. Mas Dery jadi sering keluyuran malam. Ia jadi sering pulang dalam keadaan mabuk. Aku berusaha menegurnya. Namun setiap kali aku menegurnya, setiap kali pula pertengkaran di antara kami mencuat. Rumah tangga kami jadi tidak harmonis lagi. Aku jadi kehilangan kepercayaan pada Mas Dery. Dia berubah. Bahkan uang hasil penjualan ayam geprek kami ia habiskan semuanya untuk minum-minum dan juga untuk berjudi. Setiap kali aku berusaha mencegahnya, setiap kali pula tangan kasarnya mendarat di pipiku. Kami jadi semakin sering bertengkar. Rumah tangga kami kacau. Hatiku hancur. Aku masih tak percaya kalau Mas Dery akan berubah sedrastis itu. Aku jadi tidak tahan sendiri melihat semua tingkah Mas Dery. Dia bukan hanya menghabiskan uang hasil usaha kami. Dia juga sering memukulku. Dan lebih parah lagi, sekarang Mas Dery sudah berani terang-terangan mengajak teman-temannya ke rumah untuk mabuk bersama. Dia sudah tidak menghargaiku lagi. Dia tidak pernah memikirkan perasaan anaknya yang mulai tumbuh besar. Mas Dery sudah tidak bisa diberi toleransi lagi. Dan aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak tahan hidup bersama suami yang pemabuk dan suka bertindak semena-mena terhadapku. Aku pun mulai mengambil tindakan. Aku melaporkan semua perbuatannya pada pihak berwajib. Mulai dari ia yang sering memukuliku, sering mabuk-mabukan di rumah, dan juga sering menghabiskan uang hasil usaha kami. Laporanku diterima karena aku punya bukti yang kuat. Bekas-bekas tamparan Mas Dery cukup membuat pihak berwajib untuk segera bisa bertindak. Hingga akhirnya Mas Dery benar-benar ditangkap. Bukan hanya karena tindakan kasarnya padaku, tapi juga karena ia sering mabuk-mabukan dan berjudi. Semua kesalahannya mampu membuat ia bertahan di penjara selama bertahun-tahun. Dan entah mengapa, aku merasa sedikit lega. Meski jujur saja, ada rasa penyesalan akan hal tersebut. Biar bagaimanapun, Mas Dery adalah suamiku, ayah dari anakku. Sebagai seorang wanita, aku masih merasa membutuhkannya. Mas Dery
juga pernah menjadi laki-laki terbaik dalam hidupku. Namun semua memang harus terjadi. Mas Dery mungkin butuh pengajaran yang lebih agar ia bisa berubah kembali. Tapi aku tidak lagi mengharapkan itu semua. Mau Mas Dery akan berubah atau tidak, aku sudah tidak peduli. Aku merasa lebih aman jika tidak lagi bersamanya. Aku mencoba menjalani kehidupanku sendiri bersama anakku satu-satunya. Meskipun aku dapat merasakan bahwa betapa terpukulnya Amel saat dia tahu kalau sekarang ayahnya sudah di dalam penjara. Ia pun jadi dikucilkan oleh teman-temannya karena hal tersebut. Tapi aku yakin Amel anak yang kuat. Ia pasti bisa melewati itu semua. Seperti halnya aku dulu yang tumbuh tanpa seorang ayah. Karena kasus suamiku, kini usahaku pun jadi turut merosot. Orang-orang sudah tidak mau lagi berbelanja di tempatku. Usahaku pun jadi kembang kempis. Hal itu membuat aku jadi sedikit linglung. Sementara aku semakin butuh biaya banyak. Apalagi Amel sekarang sudah mulai masuk sekolah. Hidupku kembali terasa kacau. Semuanya kembali berantakan. Aku kembali menemukan diriku yang dulu. Hilang arah, hilang pegangan, dan aku hancur, berantakan. Aku mencoba bertahan, meski keadaan tak pernah benar-benar berpihak padaku. Tapi aku harus tetap berjuang, setidaknya demi anakku, Amel. Hanya dia satu-satunya yang membuat aku tetap kuat. Hanya dia yang membuat aku jadi merasa sedikit punya tujuan. Aku terus berjuang, meraih kembali kepercayaan orang-orang, mengharapkan belas kasihan mereka karena aku adalah istri yang teraniaya dan aku butuh dukungan untuk bisa pulih kembali. Meski tak mudah, orang-orang mulai bersimpati lagi padaku. Apalagi setelah melihat aku berusaha membesarkan anakku sendirian. Usaha ayam geprekku mulai laris kembali. Penghasilanku pun mulai bertambah. Hidup mulai membaik. Aku berusaha untuk memberikan kasih sayang yang utuh untuk Amel, memberikannya sekolah yang layak, mendidiknya sebaik mungkin. Meskipun aku tahu, terkadang Amel sangat merindukan ayahnya. Tapi tak pernah sekalipun aku coba menjenguk Mas Dery di penjara. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Begitupun aku tak ingin ia bertemu dengan Amel. Aku bahagia dengan semua itu. Meskipun menjalani kehidupan tanpa suami bukanlah hal yang mudah. Apalagi di usiaku yang masih cukup muda saat itu. Tapi setidaknya kehidupanku sudah cukup membaik. Dan hal itu sudah cukup untuk membuat aku merasa bahagia. Namun sekali lagi, hidup tak pernah sesimpel itu. Hidup tak pernah semudah itu. Selalu saja ada kejadian yang membuat aku jadi salah langkah. Berawal dari perkenalanku dengan seorang berondong manis di media sosial. Seorang laki-laki muda, namanya Angga. Usianya masih 22 tahun. Saat itu sudah hampir 10 tahun aku menjalani hidup sendiri tanpa suami. Mas Dery tak pernah lagi kudengar kabar tentangnya. Terakhir yang aku tahu, ia kembali masuk penjara karena ulahnya ikut merampok di sebuah rumah mewah. Padahal waktu itu ia baru keluar dari penjara. Aku memang sudah tidak peduli lagi dengan Mas Dery. Bagiku, ia hanyalah sepenggal cerita di masa laluku. Apalagi setelah aku tahu kalau penjara ternyata pun tidak mampu mengubahnya. Mas Dery pernah beberapa kali mencoba untuk menemuiku saat ia sudah keluar penjara sebelum akhirnya ia masuk lagi. Tapi aku selalu menolak kedatangannya dan berusaha agar ia tidak bisa bertemu dengan Amel. Setelah aku tahu kalau Mas Dery kembali masuk bui, aku pun mulai merasa sedikit lega. Setidaknya ia tidak lagi punya kesempatan untuk bisa merebut Amel dariku.
Hanya itu yang ingin aku pertahankan. Aku pun mulai berpikir untuk menikah lagi. Setidaknya untuk mencegah agar Mas Dery tidak akan lagi mengusik kehidupanku jika nanti suatu saat ia keluar dari penjara. Selain itu, aku juga masih 35 tahun saat ini. Masih cukup muda dan aku masih butuh belayan seorang laki-laki. Kala itu, aku pun mulai bermain media sosial. Selain untuk mempromosikan daganganku, aku juga sekalian mencari kenalan. Siapa tahu ada yang cocok untuk aku jadikan suami. Setidaknya begitulah harapanku saat ini. Dan dari situlah aku berkenalan dengan Angga, laki-laki muda yang aku ceritakan tadi. Seorang berondong yang masih berusia 22 tahun. Angga yang memulai sebenarnya. Ia yang mengirim pesan padaku duluan. Ia juga yang akhirnya mengajak aku berkenalan. Meskipun aku tahu kalau Angga masih sangat muda, tapi aku tetap membuka peluang untuk sekedar berkenalan dengannya. Sampai akhirnya kami pun ketemuan. Itu pun Angga juga yang meminta. Semakin lama, kami pun semakin akrab dan dekat. Angga bahkan dengan terang-terangan memperlihatkan ketertarikannya padaku. Aku berusaha memberi pengertian pada Angga tentang statusku dan juga tentang jarak usia kami yang cukup jauh. Tapi sepertinya Angga sudah tidak peduli akan hal tersebut. Ia terus berusaha untuk membuat aku bisa menerima kehadirannya. Sampai akhirnya aku benar-benar luluh. Jujur saja, meskipun masih cukup muda, Angga sudah cukup dewasa dalam berpikir. Ia juga sosok laki-laki yang baik, penuh perhatian, dan yang pasti secara fisik ia sangat menarik. Selain berwajah tampan, Angga juga memiliki postur tubuh yang proporsional, gagah, dan kekar. Sebagai seorang wanita yang sudah lama hidup sendiri, aku tidak bisa memungkiri rasa ketertarikanku pada Angga. Aku merasa nyaman bersamanya. Aku mulai menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama hilang dalam hidupku. Apalagi Angga juga memberikan aku peluang yang besar untuk bisa bersamanya. Akhirnya kami pun pacaran, meski dengan perasaanku yang masih ragu. Mungkinkah Angga akan sudi hidup bersamaku selamanya? Sementara ia tahu kalau aku tidak lagi berusia muda. Namun apapun itu, Angga benar-benar memperlihatkan keseriusannya. Ia benar-benar ingin hidup bersamaku selamanya. Bahkan ia bersedia jika aku mengizinkannya untuk menikahiku. Aku tahu Angga masih muda dan ia belum punya pekerjaan tetap. Tapi jika kami memang akan menikah, setidaknya aku juga sudah punya usaha sendiri. Dan aku yakin Angga pasti bisa menjadi partner yang baik bagiku untuk mengembangkan usahaku tersebut. Dan pada akhirnya aku pun menyerah. Aku terima lamaran Angga untuk menikahiku. Meski begitu banyak ocehan dan makian orang akan keputusanku tersebut. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku merasa bahagia. Amel, anakku, sebenarnya tidak setuju. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun saat ini Amel sudah berusia 15 tahun. Namun ia tidak pernah berani membantah apa yang sudah menjadi keputusanku. Aku dan Angga pun menikah. Kami saling mencintai. Setidaknya begitulah yang aku ketahui. Seperti harapanku, setelah menikah, Angga pun mulai membantu usaha ayam geprekku. Kami bekerja sama. Meskipun usia Angga jauh lebih muda dariku, tapi aku berusaha memperlakukannya sebagai seorang suami, seorang pemimpin. Kehidupan kami berjalan lancar akhirnya. Aku bahagia. Aku nikmati keindahan hidup tersebut dengan perasaan suka dan damai. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Angga. Dan semoga
pernikahan kami bisa bertahan selamanya. Namun sekali lagi, untuk kesekian kalinya, hidup tak pernah semudah itu. Terutama bagiku. Kebahagiaanku tak pernah utuh. Kebahagiaanku tak pernah mampu bertahan lama dalam hidupku. Selalu saja ada hal yang membuat aku kembali terluka. Ya, setahun pernikahanku dengan Angga. Meskipun awalnya semuanya baik-baik saja, namun pada akhirnya semua kembali menjadi berantakan. Ketika pada akhirnya aku tahu kalau ternyata diam-diam Angga dan Amel menjalin hubungan di belakangku, dan hal itu membuat aku kembali hancur untuk yang kesekian kalinya. Hubungan Angga dan Amel aku ketahui saat tak sengaja aku memergoki mereka berdua di dalam kamar, sedang melakukan hal yang semestinya mereka tidak lakukan. Aku marah, kesal, kecewa, dan berbagai perasaan berkecamuk di pikiranku saat itu. Sungguh itu semua di luar dugaanku. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Angga akan tega berbuat seperti itu. Mungkin lukaku tidak akan begitu parah kalau seandainya Angga mengkhianatiku bersama perempuan lain. Tapi kenyataannya, ia melakukan hal tersebut dengan Amel, anakku sendiri. Sungguh aku tak percaya kalau Angga adalah seorang laki-laki biadab yang tidak punya perasaan sama sekali. Pada akhirnya aku mengusir mereka berdua dari rumah. Meski aku tidak tahu siapa sebenarnya yang bersalah di antara mereka. Mungkinkah ini semua salah Amel yang masih lugu dan polos, yang ia sendiri tahu pasti kalau Angga adalah suamiku, ayah tirinya. Ataukah ini sebenarnya salah Angga yang mampu memanfaatkan keluguan Amel, yang ia sendiri tahu kalau Amel adalah anakku, anak tirinya. Atau mungkin sebenarnya ini adalah salahku yang menikahi seorang laki-laki muda yang lebih pantas menjadi menantuku. Namun apapun itu, seperti yang aku katakan dari awal, bahwa aku bukanlah perempuan baik-baik, dan tentunya juga akan bertemu dengan laki-laki yang tidak baik. Dan bahkan kedua laki-laki yang datang dalam hidupku tidak ada satupun yang mencerminkan seorang laki-laki baik-baik. Kini aku hanya bisa menyesali semua itu. Meski aku sendiri tidak tahu bagian mana dalam perjalanan hidupku yang paling aku sesali. Entah bagian karena aku pernah menikah dengan Mas Dery dan melahirkan seorang anak seperti Amel. Entah bagian karena aku membiarkan seorang Angga masuk ke dalam hidupku. Entah bagian karena aku yang tidak bisa mendidik anakku dengan baik. Atau aku menyesali semua bagian dari hidupku, semuanya. Dan aku membenci hidup ini dengan caraku. Aku membenci setiap kejadian yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku membenci ketika ayahku pergi di saat aku masih belum mengerti arti dirinya bagiku. Aku membenci ketika ibuku pergi di saat aku masih sangat membutuhkannya. Aku membenci kakakku yang memilih untuk hidup berantakan tanpa memperhatikan aku sedikit pun. Aku membenci diriku yang hanyut dalam semua kekecewaan tersebut. Kini semuanya sudah tidak ada arti lagi bagiku. Aku juga tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Aku telah kehilangan semuanya. Bahkan aku juga telah kehilangan anakku sendiri. Anak yang aku besarkan dengan susah payah. Anak yang aku didik dengan sebaik-baiknya. Namun tetap saja, buah memang tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Lalu, siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini? Siapa? Dan aku hanya terpuruk di sini, sendiri, tanpa pernah bisa aku temukan jawabannya.